Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah wujud, Muhammad lagi wujud, apa meneh sira ingsun yen wujuda ya sira ya ingsun ing asmane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amma ba'd. Mari kita bersama-sama membaca Fatihah untuk Waliullah Syekh Ahmad Al-Mutamakin Al-Hajani yang dikenal dengan Mbah Mutamakin Kajen. Beliau kutub di zamannya, wali besar Syekh Ahmad Al-Mutamakin adalah sosok ulama besar, masyhur kewaliannya yang betul-betul memiliki kiprah pendampingan di tengah masyarakat yang bisa dirasakan masyarakat, yang kisahnya bukanlah kisah spekulatif, kisah dalam pengandian, kisah dalam perumpamaan yang tercerabut dari akar kehidupan. Kisah beliau betul-betul mengakar, betul-betul bisa dirasakan masyarakat, betul-betul membebaskan dan mencerahkan masyarakat, betul-betul berada di tengah masyarakat, yang nanti setelah kita membaca Fatihah akan kita kupas kisah itu untuk hikmah, keutamaan yang bisa kita petik sebagai pelajaran penting untuk kita semua bagaimana beragama yang betul-betul bisa dirasakan oleh setiap umat yang mengaku beragama, dalam konteks ini beragama Islam, juga bisa dirasakan sebagai agama yang mencerahkan masyarakat dan umat. Mari kita baca Fatihah untuk beliau. Semoga Fatihah yang kita baca sekaligus menjadi kalam pembuka kita untuk bisa membaca realitas kehidupan ini, relasinya dengan Allah, relasinya dengan kesemestaan, kealaman, atau relasinya dengan kawasan
kosmologis dalam ruang kehidupan kita sebagai umat manusia, min bani Adam, min ummati Nabil Mustafa al-Mujtaba al-Murtada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul wa anil wusul bi wajhi Sayyidil Rasul al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi walillah Syekh Ahmad Al-Mutamakin Al-Hajani. Syekh Ahmad Al-Mutamakin itu wali yang betul-betul menginspirasi masyarakat. Karena Syekh Ahmad Al-Mutamakin itu benar-benar berada di tengah masyarakat, memberikan pendampingan kepada masyarakat ketika masyarakat harus berhadapan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang. Relasi kuasa yang tidak seimbang kalau kita pahami dalam konteks sekarang ini adalah sebuah relasi yang tidak demokratis antara penguasa dan rakyat. Harusnya penguasa dan rakyat itu setara, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sehingga tercipta suasana yang indah, hubungan antara penguasa dan rakyat. Penguasa punya hak untuk memutuskan sebuah kebijakan. Rakyat juga punya hak untuk menuntut keadilan. Antara keputusan kebijakan dan tuntutan akan keadilan betul-betul berlangsung secara dialogis, secara indah. Gambaran kekuasaan dan rakyat di hadapan penguasa seperti ini, itu bentuk relasi kuasa yang seimbang. Tapi ada relasi kuasa yang tidak seimbang, yaitu sebuah relasi yang hanya didominasi oleh mereka yang punya kekuasaan, dan yang tidak punya kekuasaan seperti rakyat menjadi korban kebijakan, menjadi korban aturan. Dalam kondisi relasi kuasa yang tidak seimbang, kebanyakan penguasa memberikan kebijakan dan keputusan yang berat bagi rakyat untuk mengikuti, dan berat bagi rakyat merasakan dampak dari keputusan dan kebijakan itu. Dan itu dilakukan oleh penguasa atas nama kekuasaan. Karena dia berada dalam sistem yang dia kuasai, berada dalam ruang kehidupan yang dia kuasai, yang di sana terdapat masyarakat yang dipimpin rakyat yang dalam kepemimpinannya. Tapi ternyata dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, itu tidak hanya terjadi, dilakukan
oleh penguasa untuk menghegemoni rakyat dengan sistem kekuasaan yang dikuasainya. Tapi itu juga terjadi antara tokoh agama dan umat yang menjadi dampingannya. Seperti apa relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang diciptakan oleh tokoh agama? Yaitu dia mengajarkan agama sebagai sebuah instrumen untuk menghegemoni umat. Ajaran yang disampaikan benar. Sumber-sumber rujukannya benar. Teks kewahyuan yang dijadikan sumber ceramah keagamaannya benar. Teks kenabian yang dijadikan sumber untuk memberikan transformasi pengetahuan kepada umat, kepada masyarakat, benar. Tapi itu hanya sebagai instrumen, sebagai alat. Untuk apa? Untuk kehendak kuasa tokoh agama atas nama agama, atas nama ajaran-ajaran yang disampaikan kepada umat. Apakah salah seperti ini? Salah besar. Bahkan yang lebih salah lagi, saya kategorikan ekstrim dan fatal adalah mengarang sebagai sebuah ajaran agama, tapi itu hanya sebagai rekayasa pikirannya untuk mengada-ngadakan sebuah teks yang disematkan sebagai teks keagamaan, padahal itu adalah teks yang keluar dari hawa nafsunya, bukan teks yang bersumber dari prinsip ajaran agama yang mengacu kepada kewahyuan, kenabian, dan makalah para salafus sholihin yang betul-betul ikhlas tulus untuk memberikan pemahaman yang penuh hikmah dan keutamaan, kebenaran kepada umat yang bersumber dari kewahyuan dan kenabian. Terlepas dari ini, sosok-sosok yang ingin menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang melalui instrumen agama, itu menambah-nambah ajaran yang tidak ditemukan dalam kewahyuan dan kenabian dan prinsip salafus sholihin, tapi diciptakan sendiri, karang-karang, dengan tujuan untuk semakin bisa menghegemoni masyarakat. Apa hubungannya semuanya ini dengan tokoh yang ingin saya sampaikan dalam forum ini, yaitu Syekh Ahmad Al-Mutamakin? Hubungannya adalah bahwa Syekh Ahmad Al-Mutamakin betul-betul marah, betul-betul menolak. Bahkan dalam kisah Syekh Ahmad Al-Mutamakin masyhur adalah sosok yang betul-betul melawan sistem relasi kuasa yang tidak seimbang yang diciptakan oleh penguasa, maupun relasi kuasa yang tidak seimbang yang diciptakan oleh tokoh agama. Mengatasnamakan ajaran agama, padahal itu adalah ajaran hawa nafsunya. Ajaran yang tidak memihak kepada umat, ada ajaran yang tidak memihak kepada masyarakat,
ajaran yang tidak memihak kepada rakyat, tidak peduli rakyat menjadi korban. Rakyat adalah masyarakat yang dirugikan, korban dirugikan oleh penguasa, korban dan dirugikan oleh tokoh-tokoh agama yang mengatasnamakan sebagai pembawa juru selamat. Tapi mereka tidak memihak kepada masyarakat. Banyak terjadi hegemoni di mana-mana, diciptakan oleh sistem kekuasaan pemerintahan. Sebagai tokoh agama ikut-ikutan menghegemoni masyarakat dan umat, sehingga korban hegemoni double, hegemoni dari penguasa dan hegemoni dari tokoh agama yang sekarang sedang berlomba-lomba untuk menduduki sistem kekuasaan melalui institusi-institusi agama, melalui organisasi-organisasi agama. Yang paling fatal, sistem pencerahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Wali Songo, dilakukan oleh zuriyah Wali Songo, dilakukan oleh para kiai, para ajengan, kiai-kiai di desa, seolah-olah tidak ada artinya di bawah hegemoni jubah dan sorban. Seolah-olah tanpa kehadiran klan tertentu, tanpa kehadiran komunitas tertentu yang datang dari negeri yang jauh, seolah-olah kita nggak bisa apa-apa. Dari tokoh-tokoh kita tidak ada yang bergerak yang mencerahkan. Padahal keberlangsungan pencerahan sudah berlangsung lama sejak Wali Songo, yang betul-betul sebagai tokoh agama yang menjembatani antara kehendak raja dan kehendak masyarakat, antara kehendak masyarakat kepada penguasa, antara kehendak raja, rakyat, masyarakat, umat di hadapan Allah. Wali Songo betul-betul berperan menjadi jembatan emas yang membuka kesadaran raja, jembatan emas yang menjadi jalan rakyat, umat, jembatan emas yang bisa menjadi jalan raja, rakyat menuju Allah, ma'allah, ilallah, minallah, tanpa intrik, tanpa melakukan hal-hal yang halu, yang membius masyarakat dalam hegemoninya. Itulah jejak-jejak Wali Songo dan para penerusnya. Betul-betul memberikan dampingan kepada masyarakat bukan untuk menghegemoni, bukan untuk menipu, bukan untuk membohongi, bukan untuk mengkerdilkan, bukan untuk menjadikan budak-budak, tapi betul-betul model pendampingan yang membebaskan dan mencerahkan, bukan pendampingan yang melemahkan dan menghegemoni. Dan itu terasa. Apa yang dilakukan oleh Wali Songo dilanjutkan oleh Syekh Motomakin. Karenanya, wahai masyarakat yang telah mengenal kisah sejarah Syekh Ahmad Al-Motomakin, baik masyarakat dalam konteks tokoh agama maupun dalam konteks umat yang dipimpinnya, mari kita kembali pada kisah-kisah tokoh Nusantara, tokoh Jawa yang betul-betul diwariskan dari tradisi Wali Songo yang
membebaskan dan mencerahkan, bukan menghegemoni, bukan membohongi, bukan membius, bukan menciptakan ajaran-ajaran baru, seolah-olah agama yang diajarkan oleh tokoh-tokoh yang suka pamer glamor, suka menghegemoni, seolah-olah itu adalah ajaran agama. Bukan. Semua yang tidak membebaskan, semua yang tidak mencerahkan, itu adalah ajaran yang di luar ajaran agama. Ajaran agama adalah ajaran yang membebaskan, mencerahkan. Ajaran yang betul-betul menjaga maqasidus syariah. Ajaran yang betul-betul menjaga peradaban, menciptakan peradaban dunia yang bisa dirasakan oleh semua tanpa terkecuali, semua dalam kesetaraan, semua dalam pembebasan, semua dalam pencerahan. Bukan agama yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang suka membohongi, tokoh-tokoh yang membodoh-bodohkan, tokoh-tokoh yang berkata-kata kotor yang seolah-olah kita tidak ada harganya. Maka sangat ironis kalau ada tokoh dalam organisasi yang cinta Wali Songo, yang cinta pada ulama-ulama Nusantara, cinta pada gerakan pribumisasi Islam, kemudian menafikan nilai-nilai ini dengan memunculkan satu pernyataan seolah-olah semuanya itu tidak ada harganya, semuanya itu tidak ada apa-apanya, karena seolah-olah apa yang kita punya dalam baik dari segi keilmuan maupun yang kita rasakan selama ini itu karena dari kiprah klan-klan tertentu yang justru sangat spekulatif, tercabut dari akar sosial masyarakat Nusantara, tercabut dari akar sosial budaya masyarakat Indonesia, tercabut dari nilai-nilai keutamaan dan keluhuran yang diajarkan oleh Wali Songo, yang kemudian diperjuangkan oleh Syekh Ahmad Al-Mutamakin di dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat tulus untuk pembebasan dan pencerahan, bukan untuk menghegemoni, bukan untuk memperbudak, bukan untuk membohongi, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk glamor, tapi betul-betul bersama masyarakat untuk membebaskan dan mencerahkan masyarakat. Saya ingatkan kepada para kiai, para jengan, para ulama, mari kita kembali belajar dari kisah Syekh Ahmad Al-Mutamakin yang membebaskan, mencerahkan masyarakat dalam dampingannya, tidak ikut-ikutan menghegemoni umat dengan kelompok-kelompok atas nama klan tertentu, seolah-olah segalanya tidak punya salah, tanpa dia kita semua tidak bisa apa-apa. Bukan begitu, ya Allah, ya Rabb. Ini sebuah pernyataan yang tercerabut dari akar historis yang harus diklarifikasi. Saya tidak tahu pernyataan saya ini untuk siapa, kepada siapa, tetapi itu bukanlah sesuatu yang penting. Yang terpenting justru adalah bagaimana kita membentuk kesadaran yang utuh. Dakwah ini janganlah tercerabut dari akar sosial budaya masyarakat. Dakwah ini harus betul-betul mengakar sesuai dengan bahasa masyarakat. Awas, jangan menghegemoni, membohongi, seolah-olah semuanya tidak berguna. Yang berguna hanya klan-klan tertentu, yang justru langkah-langkahnya sangat spekulatif, langkah yang tercerabut dari akal kultur sosial masyarakat. Semoga ini menjadi satu perenungan bersama tanpa menyalahkan siapapun. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.